Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, umat Tuhan yang terkasih. Minggu Palma merupakan pembukaan Pekan Suci. Minggu mengenangkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu kita baru mendengarkan pembacaan kisah tentang hari-hari terakhir kehidupan Yesus di dunia, yang kita kenal sebagai kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dari kisah Pasio ini kita diajak untuk mengimani Kristus, mengikuti teladan dan hidup Kristus yang tersalib, yang menebus dosa kita. Maka kalau kita membaca dan merenungkan alur bacaan kisah sengsara menurut penginjil Lukas hari ini, paling kurang kita menemukan 3 penyaliban yang dialami Yesus pada hari Minggu Palma sebagai pembukaan Pekan Suci ini. Yang pertama, Yesus ditinggalkan para muridnya. Sementara di bawah salib, banyak sekali orang yang mengejek-ejek dia, menertawakan dia, terlebih para pemimpin agama Yahudi. Yesus yang Maha Kasih itu diperlakukan tanpa belas kasih. Maka kita mau belajar dari Yesus untuk punya hati yang tulus. Orang yang tulus biasanya dia akan melakukan segala sesuatu apa adanya, tanpa embel-embel. Itu ketulusan. Orang yang punya kelembutan hati biasanya tidak ada akal bulus. Kadang-kadang kita harus mengakui dengan jujur, orang-orang yang ada bersama kita, yang katanya sahabat, itu diuji dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Yang katanya bestie, kolega, itu diuji pada saat situasi kurang baik. Jangan uji mereka pada saat situasi baik-baik. Jangan, karena biasanya palsu. Uji mereka pada saat situasi di bawah, situasi kurang menguntungkan. Coba diuji, mereka masih ada enggak di situ? Ujilah. Dan ingat, Yesus sudah mengalami itu. Dia ditinggalkan. Lupa. Amnesia akut. Aku enggak kenal. Aku enggak kenal. Aku enggak kenal. Lukas tidak menggambarkan panjang, tapi Yohanes menggambarkan panjang sekali, yang akan kita dengar pada Jumat Agung. Siapa-siapa saja yang meninggalkan Yesus, mulai dari murid yang paling dekat, bendahara yang dipercaya, murid yang tiap hari bersama dengan dia, mereka tinggalkan Yesus. Yang kedua,
Yesus disingkirkan dari kota Yerusalem ke Golgota, Bukit Tengkorak. Kalau pada awal mula Yesus masuk Yerusalem, banyak orang mengelulukan dia, menghormati dia sebagai raja. Mereka berteriak, Hosana putra Daud. Terberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yang kita juga tadi lakukan. Tapi tadi pekikan kurang ya. Kurang pekikan. Ada yang mau pekik tapi malu. Nek ono sing ada yang menonton perjalanan pekikan kita gitu. Ada yang mau pekik tapi di sebelah ada bakso. Ada yang mau pekik tapi di sebelah ini udah kepanasan. Wes cepat yuk, cepat. Masuk gereja nek adem. Jadi pekikan-pekikan itu ditahan-tahan gitu ya. Aku udah dengar sama sekali kata Hosana. Hosana artinya apa? Selamatkanlah kami. Kita tonton berikut ya. Ada yang usulkan, Romo Hutrin, Romo kan kamu katanya mau tinggalkan paroki ya. Emangnya saya mau kemana? Maksudnya apa? Iki loh Romo, yang terakhir loh Romo, bisa ndak Romo tunggang keledai? Kowe sing enak, wis aku. Gitu. Menunggang keledai atau kuda itu memang orang harus profesional. Nah aku tunggang dengan kasulas tula, jubah semua itu loh. Aku terjepit di atas loh. Loh iki aja aku gerah kok. Syukur AC ini aktif on ya. Aku bilang wes yang ngomong itu coba duluan naik coba. Pernah sekali seorang Romo naik ingin menunjukkan bahwa ini adalah Yesus. Dia ingin menaik. Dan itu bukan keledai, karena keledai itu susah kita dapati ya. Camel itu susah didapat, maka didapatlah kuda. Nah bang kuda yang liar loh. Itu kuda harus dijinakan dulu, 1 minggu 2 minggu diberi makan gitu ya, adaptasi dengan lingkungan, dengan baunya Romo yang akan tunggang, keberatan beratnya Romo itu harus diukur gitu ya. Nah kalau udah diukur kudanya pengkor gitu loh. Kalau yang naik ukuran masih ya langsing ya kuda syukur gitu ya. Yang nunggangi ini aduh agak langsing. Lah kalau yang kami Romo-Romo langsung kabeh. Pasti kuda akan berpikir, Yesus tahu ini Yesus asli itu Yesus palsu yang naik ini. Nek misalnya jam 7 jadi belum sarapan pagi, oh belum tentu. Beberapa potong udah masuk gitu. Itu hanya simbolisasi. Romonya naik, ketika kudanya mau, ini kan mungkin kuda belum dipersiapkan, kudanya itu kaget. Romo diempas, Romo terjungkal di aspal. Ternyata yang terjadi, Romo masuk kota Yerusalem dalam keadaan tak lurus kakinya. Maka lagu yang Yerusalem yang terakhir Romonya selesai misa, Romo langsung masuk rumah sakit karena ternyata ada bergeser sedikit ya. Bapak Ibu, mari kita lihat, kadang-kadang kita mengalami penyingkiran. Coba lihat, di depan orang tuh dipuji luar biasa loh ya, dipuji gitu ya. Kalau dipuji tuh hati-hati. Kalau terlalu dipuji tuh hati-hati, karena ini tanda-tanda aku akan dihancurkan, aku akan dibanting. Ini ada waktunya. Jadi kalau disanjung naik sampai tinggi tuh hati-hati, karena ketika jatuh terempas. Yesus diteriaki Hosana putra Daud, tapi lah beberapa hari mereka katakan apa? Salibkan dia, bebaskan Barabas, si pencuri itu, pembunuh itu. Langsung lupa. Padahal kalau beberapa hari mereka puji Yesus. Termakan oleh isu, pujian diganti dengan olok-olokan.
Hati-hati, kawan bisa menjadi lawan, tapi lawan bisa menjadi kawan. Kadang-kadang orang yang menyakiti dirimu, diriku, bukan orang-orang jauh, tapi orang-orang paling dekat. Pasangan, orang tua, anak, cucu. Berarti melebar lagi rekan kerja, tetangga, anggota komunitas. Sehingga ada orang yang senyumnya, tapi senyumnya itu tidak selesai. Senyumnya kayak begini. Coba lihat saya senyum ya. Ya. Kenapa? Itu lagi seperti orang kena sebelit gitu loh. Karena ada sesuatu. Pengkhianatan terjadi dari orang dekat. Semoga kita tidak menjadi para pengkhianat yang mengkhianati satu sama lain. Dan yang terakhir, pesan salib Yesus yang terakhir. Yesus dikorbankan dan dia dikambing hitamkan oleh Pilatus. Kenapa? Karena kedengkian para imam-imam kepala. Persaingan tidak sehat. Imam-imam kepala kan yang tua-tua semua, yang senior. Hebat. Lah Yesus, aduh anak bawang kemarin sore. Wes tayo apa, ndak tahu apa kamu. Kami ini yang tua-tua ini, yang rambut botak ini, ya. Dan rambut udah berubah, ini lebih tahu dari kalian. Nek kamu ndak tahu. Kamu tahu apa kamu? Udah, kamu jadi pengurus tatib aja lah, jaga keamanan di luar. Urusan karcis aja lah. Kami ini yang harus melayani altar. Itu terjadi karena kedengkian. Karena takut posisi diambil. Orang hanya siap menang, tapi tidak siap kalah. Ini bukan jiwa petarung. Ini jiwa kerdil. Kita bisa mengorbankan orang lain. Itu banyak kali kita mengorbankan orang lain. Supaya kita ke atas, kita korbankan yang lain. Hati-hati. Semoga kita tidak menjadi orang yang mengorbankan orang lain. Bapak Ibu, inilah pesan perayaan hari ini. Semoga kita belajar banyak hal dari peristiwa hari ini. Tentang pengampunan, tentang perdamaian, dan tentang hidup baru. Tinggalkan yang lama, cara hidup lama yang kadang-kadang selama ini membelenggu kita dan kita berpikir kita nyaman di sana. Tinggalkan itu. Jangan kompromi, tinggalkan. Sulit, benar sulit. Tapi kalau kita mau, kita pasti bisa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.